Halo semua, perkenalkan nama saya Nika Dek Sukarni dengan NIM 0507884426. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, Prodi Agribisnis, bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Di sini saya sedang berada di salah satu lahan usaha tani milik kelompok tani Mertesari, Banjar Penage, Desa Landeh, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli di Provinsi Bali. Saya berada di salah satu kebun milik anggota kelompok tani dan saya akan melakukan wawancara dengan beliau. Saya sedang berada di salah satu kebun milik anggota petani kelompok tani Mekarsari, dan di sini saya sedang berada bersama Bapak Iwayan Bagiastre, salah satu kelompok tani yang memiliki kebun jeruk, dan saya akan meminta izin untuk mewawancara beliau. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Nika Dek Sukarni dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka Denpasar. Saya di sini meminta izin kepada Bapak untuk mewawancarai sedikit tentang permasalahan di lahan usaha tani Bapak. Boleh sebelumnya? Boleh. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Iwayan Bagiastre. Bapak sebagai anggota kelompok tani Mekarsari, betul? Betul. Kalau boleh tahu jenis jeruk yang Bapak tanam di sini apa? Siam sama Prostagi. Kalau boleh tahu luas lahan di sini berapa, Pak? Di luasnya 35 are. 35 are. Dari kapan Bapak memulai menjadi petani jeruk? Udah sekitar lebih dari 5 tahun. Untuk saat ini permasalahan di lahan pertanian Bapak itu apa? Ya, kalau saya sebagai petani, penyakit hama di sini lalat buah yang paling susah dikendalikan, walaupun pakai bermacam-macam cara. Ini untuk menanggulanginya saya pakai lem ajaib untuk sementara bisa saya tanggulangi dan inseksida. Kalau boleh dilihatkan Pak, bagaimana permasalahan dari lalat buah tersebut? Nah, kayak gini lah ciri-cirinya, ini buahnya membusuk, terus di dalamnya terlihat ulat. Nah, kayak inilah penyakitnya yang susah dikendalikan sama petani. Nah, setelah saya bisa melihat-lihat perkebunan Bapak, Pak Wayan, saya melihat beberapa banyak lalat-lalat, bintik-bintik hitam yang terjadi karena penaruhan lalat-lalat dewasa, telur-telur lalat dewasa yang akhirnya memakan kulit jeruk. Dan di materi kali ini, biasanya kita sebagai mahasiswa mengajukan beberapa inovasi. Dari yang saya pelajari itu sebenarnya bisa Pak diatasi dengan sanitasi kebun namanya. Sanitasi kebun itu adalah cara manual yang paling umum dilakukan oleh beberapa petani jeruk, yaitu dengan Bapak memungut sendiri buah-buah yang jatuh, ya, buah-buah yang sudah mengalami pembusukan, lalu ditaruh di tong, dikasih air, lalu ditutup. Dan itu tuh sebenarnya seperti membuat kompos selama seminggu. Nanti itu bisa dilakukan dengan penyiraman kembali pakai komposnya itu supaya penyuburan tanahnya juga baik. Selain itu kita juga menginovasikan beberapa hal. Selain dengan sanitasi kebun, Bapak juga bisa dengan pembalikan tanah. Sebelumnya Bapak pernah membalikan tanah? Pernah dulu. Jadi pembalikan tanah itu seperti mengangkat tanah kembali, betul kan Pak? Tanah yang di bawah, ya, kita betul. balik pakai di atas. Ya, supaya itu mengurangi pupa-pupa lalat dewasa agar dia mati kena sinar matahari. Setelah itu, selain inovasi tersebut, kita juga punya beberapa inovasi, yaitu pembasmian hama penyakit. Caranya itu, sebelumnya apakah Bapak pernah memakai pewangi sereh? Enggak pernah. Nah, kalau lalat itu sebenarnya mereka sangat amat tidak menyukai berbau dan berwarna kuning-kuning cerah seperti hijau, kuning, biru, merah. Itu lalat itu sangat tidak suka hal itu. Jadi saya menginovasikan untuk agar Bapak memakai pewangi serai, karena serai itu kan termasuk yang strong ya Pak ya.
Jadi kita menyarankan untuk memakai hal itu. Nanti kita juga akan mendemonstrasikan cara pemakaian itu. Semoga setelah itu Bapak bisa mengurangi lalat buah tersebut. Nah, Pak, setelah saya memberikan beberapa inovasi, bagaimana menurut Bapak? Ya, nanti saya sebagai petani akan saya coba untuk memakai saran-saran dari adik ini. Mudah-mudahan semoga biayanya nggak terlalu berat gitu. Kalau untuk biaya sebenarnya tidak berat sih Pak. Nanti kita demonstrasikan juga bagaimana cara pakainya, bagaimana cara membuatnya. Setelah itu ada usulan lain Kak? Sedikit sih ada sih, gimana semoga bisa memberikan manfaat bagi menanggulangi hama buah ini. Nah Pak, setelah saya melihat memang ini tuh memang bisa untuk mengendalikan lalat. Namun dari beberapa materi yang saya baca, lalat itu sebenarnya lebih suka dengan warna-warna yang cerah seperti yang saya tadi katakan. Jadi mungkin ini kurangnya di pewarnaan aja Pak. Gitu. Ya, kalau umpamanya Bapak isi di sini warna kuning, merah itu mungkin akan lebih menarik perhatian si lalat. Ya, nanti kan saya coba untuk menambahkan warna di tempat pemenaruhan lem ini. Baik, terima kasih Bapak atas sarannya, atas perhatiannya. Baik, setelah saya melihat kondisi lahan perkebunan milik salah satu anggota kelompok tani Mekarsari, memang di sini sangat banyak sekali permasalahan yang terjadi karena lalat buah di tanaman jeruk. Mungkin juga karena di sini